Oke, sekarang kita lanjut dengan tahap ketiga, yaitu menggeoreferencing peta di Quantum JIS. Hal pertama yang perlu teman-teman tahu sebelum menggeoreferencing adalah apa itu georeferencing. Kenapa? Hal ini mungkin nggak penting dalam praktik. Dalam teman-teman mengerjakan georeferencing itu kita tuh nggak perlu tahu apa itu georeferencing memang. Tapi dalam pengerjaannya supaya nggak salah dalam georeferencing dan tahu gimana cara ngecek georeferencing itu benar atau tidak, teman-teman perlu ngerti konsep dari georeferencing itu sendiri. Georeferencing itu adalah proses registrasi peta. Peta ini adalah peta yang kita download tadi dari SAS Planet, berbentuk JPEG. Di dalam bahasa pemetaan, peta ini adalah peta raster. Peta raster itu apa? Peta raster adalah peta yang terdiri dari piksel-piksel. Peta ini, jika teman-teman zoom sampai benar-benar zoom, teman-teman akan menemukan peta ini terdiri dari kotak-kotak, kotak-kotak warna yang tergabung dalam jumlah banyak sehingga membentuk peta yang complicated kayak gini. Selanjutnya, peta ini menggambarkan lokasi muka bumi. Ada gedung, ada jalan, segala macamnya. Di mana muka bumi atau posisi di bumi itu semuanya punya koordinat. Bahkan tempat teman-teman duduk sekarang mendengarkan video tutorial ini itu juga punya koordinat. Kalau teman-teman nggak percaya bisa dicek di Google Maps terus cek lokasi saya, cari koordinatnya. Pasti ada koordinatnya. Sehingga apa yang ada pada peta ini, semua titik pada peta ini, misal nih, pohon ini, pohon ini, pohon ini itu ada koordinatnya teman-teman. Kalau kita berada pada lokasi itu, ada koordinatnya. Namun di peta raster ini kita nggak bisa tahu pohon ini koordinatnya berapa, pohon ini koordinatnya berapa, karena peta ini masih terdiri dari piksel-piksel. Masih hanya piksel, tidak ada koordinat. Sehingga georeferencing adalah proses membuat di mana kita tuh meregistrasi atau membuat peta JPEG ini menjadi punya koordinat. Sehingga ketika kursor itu kita arahin ke pohon ini, misal pohon ini, kita tahu pohon ini berada di koordinat berapa di permukaan bumi. Misal di sini ada salah satu rumah saya gitu, atau rumah siapapun, rumah Pak A. Ini adalah rumah Pak A yang warna putih. Sekarang kita nggak tahu rumah Pak A koordinatnya berapa karena kondisinya belum tergeoreferencing. Nanti setelah georeferencingnya selesai dan georeferencingnya benar, kita akan tahu rumah Pak A ini yang warna putih berada di koordinat berapa di muka bumi. Kayak gitu. Jadi proses melekatkan peta raster ini ke kondisi aslinya di muka bumi. Karena peta ini menggambarkan muka bumi. Bagi teman-teman yang masih bingung, nggak usah risau, nggak usah bingung karena itu hanya konsep. Namun penting teman-teman, karena nanti akan ada lagi penjelasan tentang itu di prakteknya. Oke lanjut. Tadi dari Google Maps, kita mengambil dua titik koordinat, yaitu koordinat kiri atas dan koordinat kanan bawah. Bagi teman-teman yang belum nonton, tonton di video pertama, yaitu tentang Google Maps. Kita ngambil dua koordinat. Untuk mengikat sebuah peta, sehingga dia memiliki koordinat, itu kita harus mengikatkan peta ini ke minimal 4 koordinat. Sehingga dua koordinat yang kita ambil di Google Maps itu belum cukup teman-teman. Dia harus minimal 4. Namun nggak usah risau, nggak usah bimbang. Di Excel ini udah langsung muncul 4 koordinat yang kita butuhkan. Karena kita juga udah punya 4 koordinat, kita juga udah punya peta rasternya, kita akan langsung saja memulai georeferencing di Quantum JIS. Teman-teman langsung buka aja Quantum JIS-nya. Aku bakal praktekin Quantum JIS 310 ya teman-teman. Bagi teman-teman yang menggunakan selain 310, misal 314, 316 atau apapun itu,
konsepnya kurang lebih sama, cuma posisinya mungkin ada sedikit letak yang berbeda. Mungkin nanti di Hamin satu ujian, aku bakal buka Google Meet untuk teman-teman yang masih bermasalah dalam penerapan video tutorial ini. Baik itu Google Maps-nya, SAS Planet-nya, ataupun Quantum JIS-nya. Oke, ini adalah tampilan awal dari Quantum JIS yang teman-teman buka. Teman-teman langsung aja New MG Project, tekan 2 kali ya. Lalu, hal pertama yang teman-teman lakukan adalah mengecek plugins. Tekan plugins, manage and install plugins. Nah, plugins ini adalah tempat berkumpulnya tools-tools yang ada pada Quantum JIS. Jadi teman-teman mengecek plugins untuk mengecek apakah tools yang ingin kita gunakan itu sudah terinstall, sudah dalam kondisi siap atau belum. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman search georeferencer. Nah, teman-teman klik pada georeferencer GDAL ini, teman-teman cek apakah sudah terinstall atau belum. Ini sudah terinstall ya, karena tidak ada perintah untuk install lagi. Oke, lalu teman-teman checklist. Jangan lupa untuk menceklisnya. Oke. Selain georeferencer, ada satu hal lagi yang perlu teman-teman install, yaitu Quick Map. Nah, biasanya Quantum JIS yang belum diubah atau dipergunakan secara terus-menerus atau baru teman-teman download, Quick Map Service ini harus teman-teman install dulu. Nah, teman-teman search Quick Map Service, terus teman-teman install, pastikan sudah dalam keadaan terchecklist. Oke. Setelah georeferencer dan Quick Map Services telah teman-teman install, teman-teman bisa close menu plugins ini. Oke. Lalu teman-teman cek pada menu raster. Di menu raster, apakah sudah ada georeferencernya apa belum? Soalnya kebanyakan problem setelah teman-teman ngecek plugins, ada beberapa problem dia ngecek plugins, terus udah memastikan georeferencernya terchecklist, tapi di menu raster belum ada georeferencer. Nah, kalau ini kan udah ada. Kalau semisal teman-teman udah cek plugins, udah terchecklist tapi menu rasternya belum ada, Quantum JIS-nya di close, terus di open ulang. Nah, kita lanjutkan ya. Ini udah ada georeferencernya di menu raster. Langsung diklik aja. Nah, akan muncul dialog box kayak gini. Setelah itu, teman-teman bisa langsung file, open raster. Lalu buka peta yang teman-teman download dari SAS Planet. Atau peta yang disediain di soal ujian. Soalnya di ujian UTS nanti kita tuh nggak disuruh download peta dari SAS Planet. Jadi kemungkinan besar peta itu udah disediain di soal ujian. Langsung open. Petanya akan muncul di sini. Urutan pemberian titik. Jadi georeferencing itu adalah menambah titik, ngikat titik koordinat di 4 sudut dari gambar ini. Urutan pemberian titik harus sesuai dengan Excel yang ada di sini, yang aku buat. Yaitu urutannya adalah kiri atas, kanan bawah, dan kiri bawah. Jadi urutan teman-teman melakukan pengerjaan georeferencing bermula dari sini, lalu titik 2-nya di sini, titik 3 di sini, titik 4 di sini.
Oke, kita mulai aja langsung ke titik 1 ya. Kita zoom. Zoom sampai hanya kelihatan satu warna. Terus tekan add point. Teman-teman bisa langsung menambahkan poinnya. Usahakan setengah dari tanda tambah ini di dalam peta dan setengahnya lagi di luar. Kayak gini. Oke. Enter X and Y coordinates dalam kurung DMS DD spasi MM spasi SS, SS, DD atau DD, DD or projected coordinates MMMM, MM. Jadi seperti yang udah aku jelasin di video pertama, di Google Maps kita bisa mengambil dua jenis koordinat. Bukan dua jenis sih, dua bentuk. Yang pertama adalah yang seperti yang aku ambil, ada hurufnya ES sama ada derajat menit detiknya. Sama yang satu lagi nggak ada derajat menit detiknya. Cuma ada angka, semisal nih 110, angka lagi. Nah, ada dua jenis ya, dua bentuk koordinat. Bukan, itu koordinatnya sebenarnya sama, cuma yang satu ada derajat menit detiknya, yang satu sudah dibulatkan dalam bentuk bilangan desimal. Ini sebenarnya sama aja, cuma beda nanti waktu menginput di Quantum JIS. Kalau teman-teman ngambil di Google Maps-nya pakai koma, maka bisa langsung masukin ke sini. Kalau teman-teman ngambilnya derajat menit detik, seperti yang aku ambil, maka cara nginputnya adalah dikasih spasi. 110 derajat, nah derajatnya diganti spasi, 110 spasi, 26 spasi, 08,4 spasi. Di ujung nggak perlu spasi lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Kita langsung aja nginput titik 1 atau titik kiri atas, yaitu 110. Kita langsung input aja ya, 110 spasi. Kalau untuk yang ngambil derajat menit detik, 26 spasi, 08,4. Oke, untuk Y-nya 6 spasi, 55 spasi, 43,2. Oke, selanjutnya jangan lupa, karena tandanya adalah S itu negatif, maka harus dikasih tanda negatif. Ini seperti yang tertera di Excel ini. N positif, S negatif. Sama seperti ini. E positif, W negatif. Jadi karena E itu positif. S itu negatif. Kayak gini. Oke. Itu jika teman-teman ngambilnya derajat menit detik ya. Beda hal jika ngambilnya yang langsung bilangan desimal. Kalau langsung bilangan desimal itu gampang, tinggal masukin doang. Untuk ujian nanti, ada kemungkinan kita dapatnya derajat menit detik, dan ada juga kemungkinan kita dapatnya yang koma-koma. Jadi teman-teman siap-siap aja. Soalnya ada kemungkinan kita ngambil sendiri koordinatnya, ada kemungkinan disediain di soal. Oke. Ini langsung diokekan aja. Maka titik 1 udah berhasil di input. Setelah teman-teman nambahin titik 1, ini kan dalam kondisi zoom. Untuk mengembalikan ke posisi semula, teman-teman langsung tekan saja yang berada di sebelah kanan zoom out, ada zoom to layer. Tekan zoom to layer, maka dia akan kembali ke posisi awal. Lalu teman-teman bisa langsung zoom in lagi ke posisi kedua yang ingin teman-teman tambahkan titik, yaitu kanan atas. Karena urutannya seperti itu. Oke, di zoom. Lalu teman-teman tambahkan titik. Pastikan setengah dari tanda tambah ini berada di dalam gambarnya. 110 spasi, 30 spasi, 34,6. Minus, jangan lupa minusnya, 6 spasi, 55 spasi, 43,2. Oke. Nah, titik 2 juga sudah terinput. Teman-teman bisa tekan lagi zoom to layer. Nah, dia akan kembali ke posisi semula.
permasalahan utama saat kita melakukan input ini adalah kadang gambarnya hilang-hilang teman-teman. Tiba-tiba putih gitu aja. Nah, untuk hal tersebut, itu tuh nggak ada solusinya. Itu tergantung kecepatan laptop sebenarnya. Dan seberapa berat file JPEG yang teman-teman pakai. Sehingga untuk permasalahan gambar yang hilang, kayak ini sekarang nih lagi putih, itu tuh tidak ada solusi yang baik gitu. Itu tergantung ukuran gambar dan tergantung kecepatan laptop. Nah, ini adalah permasalahan utama. Sehingga ketika teman-teman ngezoom, teman-teman harus hati-hati. Ini kayak gini nih, hilang nih kan? Nah, harus ditunggu. Oke, gambarnya sudah muncul. Sorry banget ya, misal videonya kepotong-potong. Itu tuh bukan karena teman-teman nggak usah khawatir. Gambarnya itu jarang banget hilang-hilang. Ini karena laptopku itu nggak kuat untuk ngejalanin georeferencer sambil ngevideoin karena ngevideoin itu kan lumayan cukup berat juga gitu. Jadi laptopku lumayan jadi lambat. Oke. Kita input titik ketiga yaitu di kanan bawah. Usahakan sama seperti tadi ya. Tanda tambahnya separuh ada di dalam gambar dan separuh ada di luar. Oke. Masukkan sesuai yang ada di Excel. Kanan bawah 110 spasi 30 spasi 34,6 7 spasi 0 0 spasi 09,0. Jangan lupa minusnya. Gimana lah kalau aku udah terlanjur input tapi lupa letakin tanda minus? Ya udah, kita coba ya. Oke. Teman-teman bisa langsung edit di sini aja. Langsung ditambahkan tanda minus. Oke. Kita ke titik yang keempat. Semisal nanti videonya kepotong, mohon maaf itu karena laptopku lambat ketika georeferencing sambil di record. Aslinya nggak kayak gitu kok. Aku yakin laptopnya teman-teman juga nggak bakal nge-lag kalau georeferencing doang. Ini karena sambil nge-record jadi lumayan berat di RAM. Kasihan laptopnya. Oke, aku stop dulu. Nanti kalau udah mulai bisa di zoom, aku bakal lanjut lagi videonya. Oke, kayaknya udah bisa di zoom. Kita lanjut ke titik keempat ya. Zoom sampai ke sini, lalu kita tambahkan titiknya. Jangan lupa separuh dari tanda tambah ini harus berada di dalam gambar untuk supaya ini gitu. Nanti residunya supaya nggak salah. Nanti penjelasan tentang residual akan aku jelasin setelah ini. 110 spasi 26 spasi 08,4 minus 7 spasi 00 spasi 09,0. Oke, langsung aku oke kan aja. Oke, 4 titik telah aku input. Selanjutnya kita untuk DX dan DY sama residualnya kan belum muncul nih. Oke, kita menuju menu transformation setting yang berada di sebelah add point. Nah, teman-teman jangan lupa untuk transformation type linear, resampling method juga linear. Lalu target SRS, teman-teman pilih WGS 84 EPSJ 4326. Bukan WGS 84 yang ada zona-zonanya. Tapi WGS 84 yang tanpa zona, cuma WGS 84 4326. Bagi yang belum ada di sini, bisa langsung nyari WGS, di search aja. WGS spasi 84. Cari yang 4326 di sini. Oke. Nah, output rasternya jangan lupa di sini kalian letakkan di mana
ingin menyimpan hasil dari georeferencing nanti. Terus compression none, save GCP point-nya di checklist, lalu oke. Nah, residu atau pixelnya akan langsung muncul. Di sini residu dari yang aku georeferencing itu langsung kecil. Namun nanti akan ada beberapa kondisi di mana residu dari peta yang teman-teman georeferencing itu bisa aja tidak sekecil ini, teman-teman. Cara untuk mengubah residu untuk menjadi kecil adalah menggeser titik yang teman-teman letakkan atau yang teman-teman masukkan. Ini karena residuku kecil, berarti nggak perlu menggeser titik. Sarannya adalah teman-teman zoom sampai kelihatan garis, lalu teman-teman pilih move point, move GCP point, lalu teman-teman geser titik ini hingga residunya kecil. Teman-teman bisa mulai geser dari titik kiri atas, kanan atas. Pokoknya gimana caranya supaya digeser sampai residunya kecil. Kayak gitu. Untuk bimbingan tentang residu, mengecilkan residu, nanti akan aku bisa teman-teman nanya ke aku langsung, atau teman-teman bisa nanti Hamin satu bagi yang masih bermasalah dengan residu, aku bakal ngadain gimit bersama teman-teman yang masih bermasalah sama yang residu-residu ini. Residu yang baik adalah residu yang di bawah 1. Kayak gitu teman-teman. Oke. Setelah residunya kecil, dengan cara geser poin tadi, teman geser-geser aja titiknya, teman-teman bisa langsung mulai start georeferencing. Nah, dia akan memproses hasil georeferencing yang kita lakukan. Teman-teman tunggu hingga menjadi ke 100%. Prosesnya lama banget ya teman-teman ya. Nanti setelah prosesnya selesai akan aku lanjutin videonya. Sekarang aku stop dulu sebentar ya. Oke, ini udah 97%. Untuk teman-teman jangan khawatir. Ini bukan mungkin sih. Ini yang aku buat itu lumayan lama. Karena peta yang aku download juga gede. Ukurannya hampir 300 MB-an. Kemungkinan nanti di soal ujian petanya itu nggak segede yang aku praktekkan sekarang. Maksudnya itu gede itu size-nya ya, size filenya. Terus yang kedua, sekarang aku memprosesnya itu sambil di record. Jadi laptopnya jadi lebih lambat dari biasanya. Kayak gitu teman-teman. Jadi jangan khawatir. Ngelihat oh gila lama tuh ininya georeferencingnya, nanti aku bakal lama juga. Nggak kayak gitu teman-teman. Ini karena ukuran filenya yang gede dan emang laptop aku lagi nge-lag karena georeferencingnya sambil nge-record. Nah, tadi udah selesai ya. Ada tadi pemberitahuan di atas. Georeferencingnya udah selesai. Sekarang kita bisa close menu ini. Nah, petanya itu akan langsung muncul di sini.
ini petanya sudah punya koordinat. Seperti yang aku jelasin di awal tadi. Sekarang saat kita melihat rumah ini misalnya. Rumah ini. Misalkan rumah ini Pak A. Yang tadinya kita nggak tahu rumah Pak A ini koordinatnya berapa. Sekarang kita bisa tahu dengan membaca koordinatnya di sini. Koordinatnya itu 110, 458, 281, min 6, 97, 16, 44. Kayak gitu teman-teman. Oh iya, aku hampir lupa. Untuk ujian, kalau menurut dosenku, Pak Adet, kemungkinan besar kita itu bakal disuruh untuk, aku bakal munculin lagi yang tadi, sorry. Ngeload petanya itu juga lumayan lama karena laptopku sekarang lagi nge-lag. Sorry ya teman-teman. Oke. Eh, Kayak gini ya tampilan tadi ya setelah di georeferencing. Nah, Pak Adet atau aku nggak tahu ini mungkin petunjuk dari Pak Adet. Kita diminta untuk screenshot bagian sini. Ketika kita setelah selesai menginput 4 titik dan 4 titik itu sudah muncul di GCP table dan udah ada di sini residunya di sini dan residunya juga kecil. Nah, ini kita screenshot. Terus kalau aku screenshot itu masukin ke Paint. Teman-teman terserah lah karena kita punya metode yang beda-beda ya untuk screenshot. Nah, kalau kata Pak Adet, screenshotan ini itu akan dikumpulkan melalui Google Form untuk bukti ujian. Kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Oke. Sekarang kita bisa close lagi. Nah, sampai situ aja petunjuk untuk georeferencing. Jadi, georeferencing itu hanya sampai kita mendapatkan hasilnya gitu. Nah, hasilnya itu bisa kita lihat di tempat di mana kita nyimpan outputnya tadi. Tadi aku nyimpan di pendataan penilaian massal tutorial hasil. Nah, hasilnya adalah ini. Genuk modified yang formatnya TIFF dan point file. Nah, ini adalah output dari georeferencing. Sampai sini aja untuk video georeferencing. Selanjutnya aku bakal jelasin cara untuk ngecek. Ini hanya sebagai tambahan aja, nggak ada fungsinya di ujian. Tapi mungkin menarik ya bagi teman-teman karena teman-teman bisa ngecek apakah hasil georeferencing yang teman-teman lakukan itu sesuai atau tidak. Caranya adalah dengan web, terus buka menu Quick Map Service, masukkan OSM, lalu klik bagian OSM standar. Nah, akan muncul peta muka bumi di Quantum GIS. OSM itu adalah OpenStreetMap. Di sini kita bisa ngecek apakah georeferencing yang kita lakukan itu benar atau tidak dengan mencocokkan peta yang telah kita georeferencing dengan peta OpenStreetMap yang kita tambahkan tadi. Peta genuk ini kita, saya ulangi, klik kanan, Properties, lalu kita global opacity-nya kita kurangin, yaitu kita buat peta ini menjadi sedikit transparan untuk melihat pas atau enggak datanya gitu. Nah, ternyata pas banget ya teman-teman ya. Jalannya juga nyatu, kondisinya juga nyatu, ininya juga nyatu. Ini jalannya juga pas banget. Nah, sama persis teman-teman. Ini pertanda bahwa georeferencing yang tadi kita lakukan itu tuh tepat karena peta yang tadinya tidak punya koordinat, sekarang setelah kita georeferencing dan kita masukkan peta OpenStreetMap,
dia akan menempel dengan peta OpenStreetMap ini pada kondisi yang seharusnya. Kayak gitu. Nah, sampai di sini aja. Nanti aku bakal ngasih video tambahan di bagian kelima. Poin 5 yaitu cara mengecilkan residu. Karena tadi residunya langsung kecil, jadi nanti aku bakal buat video tambahan untuk kecilin residu. Oke.